Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di MUI Sepekan, program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Arif Hasibuan, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya, hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Kita masuk berita pertama pemirsa. Lembaga Pentasih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia secara resmi menggelar pelatihan standarisasi tasih buku dan konten keislaman sebagai langkah strategis dalam memastikan keakuratan serta kesesuaian isi publikasi keislaman dengan nilai-nilai ajaran Islam yang moderat. Pelatihan ini merupakan komitmen LPBKI MUI dalam meningkatkan literasi dan tanggung jawab keagamaan di ruang publik. Berikut liputannya. Tasihan buku ataupun konten keislaman itu saat ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena orang Islam di Indonesia, terutama yang kaum muda, itu sudah tidak banyak belajar dari buku dan dari ustadz secara langsung. Jadi sekarang ustadznya sudah ustadz Google. Orang belajar keislaman itu lewat media sosial, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram ataupun yang lain. Juga belajarnya dari media digital ya. Kalau ada apa-apa itu konfirmasinya ke media digital, ataupun juga dia kalau ingin mendalami dia ke artificial intelligence belajarnya. Dan oleh karena itu ini pentasihan review terhadap konten-konten keislaman menjadi sangat penting. Harapan saya ke depan komisi pentasihan dan review terhadap konten keislaman ini makin aktif sehingga konten-konten keislaman yang ada di media sosial, yang ada di media digital ataupun yang ada di AI ya seperti ChatGPT atau DeepSeek ataupun yang lain itu adalah konten-konten yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang selama ini sudah mengalir sejak dulu sebagai ajaran Islam Bosati, Islam yang moderat di Indonesia. Tujuan pelatihan standarisasi pentasih buku dan konten keislaman MUI ini adalah kita ingin melahirkan para reviewer atau para pentasih yang spesialis dalam masalah analisis konten-konten keislaman di berbagai platform, baik yang cetak ataupun elektronik atau bahkan sekarang di media-media sosial dan digital. Supaya apa? Ya supaya publik dalam menerima informasi dan mengkonsumsi konten keislaman itu biar terjaga. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Informasi dan Komunikasi, Kiai Haji Masduki Baidowi, mengingatkan masyarakat akan bahaya menjadikan hari pertama di neraka sebagai bahan candaan di media sosial. Menurutnya, konten tersebut dapat menyesatkan pemahaman akidah dan mengaburkan keseriusan ancaman siksa akhirat dalam ajaran Islam. Selain itu, Kiai Masduki juga menyerukan agar umat Islam lebih berhati-hati dalam menyampaikan humor keagamaan dan tidak menjadikan perkara gaib sebagai lelucon yang merendahkan kesakralan ajaran. Isu mengenai artificial intelligence yang di dalamnya ada gambaran mengenai hari pertama di neraka, saya kira itu cukup membuat heboh di masyarakat, dan itu saya kira bisa menimbulkan kontroversi ya, menimbulkan semacam rasa permisif bagi masyarakat terhadap agama, karena neraka itu salah satu punishment, ancaman yang berat dari ajaran agama. Lalu kemudian seperti di situ digambarkan seperti digampangkan, dienak-enakkan dan seterusnya, itu saya kira sangat-sangat berbahaya. Dan itu
kalau kita berbicara terkait dengan artificial intelligence secara keseluruhan, ya itu adalah sisi gelap ya. Jadi artificial intelligence itu ada sisi terang dan ada sisi gelap. Disinilah sebenarnya maka sangat penting ya dalam kita melihat AI kalau dari sisi agama itu harus ada guru ya, ada guru yang bisa membimbing untuk bertanya lebih lanjut, untuk mendalami apa yang ada di substansi ataupun konten di AI itu bisa ditanya lebih lanjut. Penting ya bagi kita belajar agama itu bersanad. Bersanad itu artinya ada silsilah keguruannya. Saya belajar dari siapa, murid saya siapa, guru saya siapa, dan guru-gurunya saya siapa, dan seterusnya. Jadi sisi gelap dan sisi terangnya harus ditimbang-timbang, harus dikritisi kita sebagai penikmat AI gitu ya, artificial intelligence itu kita harus punya daya kritis. Yang mana yang benar dan mana yang tidak benar, kita punya daya kritis pertama, lalu yang kedua kita harus menanyakan soal itu kepada orang yang mengerti duduk perkaranya dalam agama. Dalam hal ini adalah guru. Kita harus terbimbing dengan baik kalau kita masuk ke wilayah media sosial atau masuk ke AI gitu ya. Itu kita harus ada pembimbing yang baik. Saya kira itu. Kita masuk berita selanjutnya pemirsa. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi dan publikasi, Komisi Infokom MUI memberikan pembekalan kepada para pengurus komisi, badan, dan lembaga di lingkungan Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan komunikasi publik, manajemen media sosial, sehingga teknik penyampaiannya lebih efektif kepada masyarakat. Seluruh elemen di MUI harus punya kesamaan pola, kesamaan cara dalam menyampaikan informasi keagamaan kepada masyarakat, khususnya melalui media, baik media sosial maupun media mainstream. Kalau masing-masing lembaga, komisi, dan badan di MUI ini tidak punya standar, maka akan jelek kesannya di mata umat. MUI ini lembaga yang sangat otoritatif untuk menyampaikan info-info keagamaan. Nah, info keagamaan yang disampaikan MUI ini harus seragam. Ada dua hal, yaitu standar yang pertama adalah bagaimana supaya seluruh KBL itu punya skill atau kemampuan membuat berita. Target kita memang bagaimana website MUI atau TV MUI juga itu menjadi rujukan utama seluruh media konvensional termasuk medsos di Indonesia. Jadi targetnya dari kegiatan ini adalah kita berharap seluruh KBL itu punya skill yang sama untuk membuat berita. Untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat, Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia bersama Badan Amil Zakat Nasional meluncurkan program pemberdayaan melalui unit usaha Z Chicken dan Z Coffee. Inisiatif ini menjadi bagian dari ikhtiar strategis untuk menciptakan lapangan kerja, mengangkat kesejahteraan mustahik, serta mendorong pertumbuhan wirausaha berbasis syariah yang berkelanjutan. Berikut liputannya. Hari ini pada tanggal 24 Juni 2025, Majelis Ulama Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Kerjasama diantaranya yaitu hari ini peluncuran Z Chicken dan Z Coffee. Nah, kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka membantu masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, artinya ekonomi yang sangat membutuhkan dengan modal 10 juta ya, mulai dari gerobak sampai peralatan kopi dan chicken yang sudah tahun ketiga. Setelah kita evaluasi, alhamdulillah tumbuh berkembang dan kita perluas spektrumnya hari ini ke cakupan yang lebih banyak. Di antaranya hari ini untuk kopinya ada sekitar 10, kemudian chickennya ada berapa tadi ya, start antara 10 dan 15 lah kira-kira gitu. Nah, ke depan
sesuai dengan komitmen Basnas, yaitu Ketua Basnas tadi hadir, yaitu Profesor Dr. Nur Ahmad, akan memperluas lagi kaitannya dengan pengembangan UMKM, ya, bahkan yang super mikro. Itu pertama. Yang kedua juga bertujuan untuk memanfaatkan zakat, ya, di mana zakat ini adalah milik para mustahik. Mustahik ialah orang yang berhak menerima zakat, tapi diharapkan tidak terus-menerus. Dari sini akan tumbuh berkembang menjadi berubah dari mustahik menjadi muzaki. Pemirsa, isu hukum mengkonsumsi kepiting kerap kali menjadi perbincangan di tengah masyarakat, terutama terkait kehalalannya dalam perspektif syariat Islam. Jenis kepiting yang hidup di dua alam atau memiliki sifat membahayakan perlu ditinjau lebih lanjut sesuai prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Lalu bagaimana fatwa MUI terhadap masyarakat yang sering mengkonsumsi kepiting? Kami telah menyiapkan liputannya untuk Anda. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, saya Arif Hasibuan, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan MUI Sepekan hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang laut, kurang rasanya kalau tidak membahas tentang seafood. Ya, seafood. Seafood merupakan salah satu makanan favorit umat manusia. Tentu saja, rajanya seafood adalah kepiting. Berbagai macam olahan kepiting hampir tidak ada yang pernah gagal. Nah, membahas tentang kepiting, di kalangan umat Islam Indonesia, status hukum mengkonsumsi kepiting masih banyak yang mempertanyakan kehalalannya. Oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa terkait persoalan ini. Sebelumnya, kita cek dulu yuk sahabat. Ternyata ada beberapa kriteria kepiting yang sering dikonsumsi oleh kita loh. Pertama, ada 4 jenis kepiting bakau, yaitu Scylla serrata atau kepiting bakau besar. Kemudian, Scylla tranquibarica atau kepiting bakau ungu. Lalu, Scylla olivacea atau kepiting bakau jingga. Dan yang terakhir adalah Scylla paramamosain atau kepiting bakau hijau. Kriteria selanjutnya adalah kepiting-kepiting yang berhabitat di air sahabat. Baik itu yang hidup di air tawar saja, air laut saja, maupun hidup di air tawar dan air laut. Namun, bukan kepiting yang berhabitat di dua alam, yaitu di laut dan di darat ya. Yang terakhir adalah kepiting bernafas dengan insang dan juga tidak bertelur di darat. Mempertimbangkan hukum syar'i dan kriteria-kriteria tersebut juga merujuk pendapat para ulama terdahulu, Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa kepiting adalah halal untuk dikonsumsi. Namun, perlu diingat, sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan diri kita ya sahabat.